Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Rabu 7 April 2021, hari Rabu dalam Oktav Paskah. Menu sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apa itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kami tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan hari ini ada dua murid Tuhan pergi meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus, sebab Yerusalem bagi mereka memberikan ingatan yang menyakitkan. Daripada tetap tinggal di Yerusalem, mereka akan selalu dibuat terluka
sebab Dia yang kepadanya mereka percaya dan berharap telah wafat dan dimakamkan. Yerusalem tidak hanya membunuh Yesus, melainkan juga harapan mereka. Mereka memutuskan pergi dari Yerusalem, meninggalkan kenangan masa bersama Sang Guru, dan kembali menekuni pekerjaan lama mereka sebagai nelayan. Perjalanan murid ke Emmaus menjadi model perjalanan hidup kemuridan kita. Bersama dengan saudara-saudari seiman kita sedang dalam perjalanan menuju tanah terjanji, yaitu menuju surga abadi. Nah, dalam perjalanan hidup ini kita bisa berbagi sukacita, pengharapan iman, dan juga pengalaman kecemasan dan keterasingan kita. Sama seperti para murid tadi, mereka berbagi kisah tentang kecemasan, ketakutan, dan keputusasaan mereka karena guru mereka ditangkap dan mengalami wafat dan dimakamkan. Di saat kita mau berbagi kecemasan, ketakutan bersama saudara-saudari seiman, di saat itulah Tuhan Yesus sendiri hadir di tengah kita, menemani dan menguatkan kita, sama seperti Tuhan Yesus hadir di tengah perjalanan para murid-Nya yang akan kembali ke Emmaus. Inilah janji yang membuat kita selalu berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang bangkit mulia, Engkau hari ini menyegarkan kembali pengharapan murid-murid-Mu yang sudah mulai layu. Engkau hadir di tengah kecemasan, ketakutan, dan keputusasaan mereka. Semoga hadir-Mu yang menguatkan murid-murid-Mu juga menguatkan kami yang sedang berjuang di tengah dunia kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.